Halo, selamat siang anak-anak. Siang, Siang, Pak. Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, Bang. sehat ya. Siap, Ya. siap, Pak. Baik, ini minggu lalu uh, kita belajar tentang apa minggu lalu? Teks prosedur, Pak. Teks prosedur. Teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur itu apa? Apa pengertian dari teks prosedur? Saya, Pak. Baik, ini silakan anak. Ya. Pengertian dari teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan, Pak. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk anak kita atau kakak kita yang sini ya. Ya. Baik. Baik, sebelum kita masuk pada materi hari ini, saya mau cek daftar hadir dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Elizabeth, Carolina, Lena. Dengan alasan? Alasannya apa? Apakah Lena sakit. ada informasi atau Carolina tidak? 10 libur, Bapak. Oh, Carolina pulang libur Ya, dengan Elizabeth. dengan Elizabeth. Ya, Terus kalau yang satu lagi namanya? Lena sakit. Oh, Lena sakit. Baik. Sakit Baik, corona. tidak apa-apa, nanti tidak masalah karena waktu juga tidak memungkinkan untuk apa ini, karena dunia kita sementara ini sedang terancam ya, Ya, karena apa, viralnya virus corona toh. ya. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi ini dia ada beberapa unsur juga. Nah, di sini kan materi pokok yang kita mau belajar itu tentang memahami unsur-unsur. Nah, jadi sebelum kita masuk pada unsur-unsur itu, saya mau tanya anak-anak, siapa yang tahu tentang siapa yang tahu pengertian dari teks cerita fantasi? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Ya. Tidak, Bapak. Mungkin dari kakak Jamie bisa menjelaskan, atau dari Dido? Oh, baik. Jadi di sini cerita fantasi itu maaf ya Pak, punya huruf sedikit bengkok. Atau Pak langsung baca saja biar Ya, cepat ya. Ya. Karena tulis juga huruf tidak jelas. Jadi cerita fantasi itu sebuah cerita yang menyajikan tentang fiksi, sebuah cerita yang menceritakan tentang yang menyajikan sebuah cerita bersifat imajinatif. Itu yang pengertian dari cerita fantasi. Cerita fantasi itu adalah cerita yang bersifat imajinatif atau imajinasi, yang artinya cerita tersebut tidak benar-benar terjadi atau tidak betul-betul terjadi di dunia nyata. Dia hanya sebatas khayalan begitu. Bisa mengerti ya? Ya. Bisa, Bapak. Kalau memang Bapak terlalu cepat, kasih tahu saja, tidak apa-apa. Terus yang kedua itu tentang unsur-unsur. Unsur-unsur teks saja ya, cerita fantasi. Jadi di sini di dalam suatu cerita itu dia memiliki
6 unsur. Yang pertama itu tema. Nah, tema ini adalah tema itu merupakan sebuah ide pokok dalam suatu cerita. Itu yang dinamakan tema. Yang kedua itu tentang tokoh. Mungkin dari tokoh ini siapa yang tahu dalam suatu cerita itu ada tokoh apa saja? Mungkin dari anak-anak bisa tahu tentang tokoh itu apa saja. Artinya bahwa misalnya dalam suatu cerita itu ada tokoh apa saja. Saya Pak, Baik, silakan Ido. itu di dalam toko itu biasanya ada protagonis, Ya, antagonis dan apa lagi? protagonis. Dan protagonis. Baik, ini betul sekali. Mari kita sekali lagi berikan aplaus untuk kakak Ido. Nah, terus selanjutnya unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga itu tentang latar. Mungkin dari anak-anak tahu latar itu apa saja. Latar itu dibagi menjadi berapa atau apa saja latar itu. Mungkin ada latar saat yang apa dari kakak Jemi apa latar apa? Tempat. Waktu. Tempat. Waktu. Apa lagi? Apa lagi? Setelah tempat dengan waktu apa lagi? Setting. Setting itu yang ngatur. Oh ya, maaf. Tidak apa-apa. Jangan tertawa karena ini sebuah pembelajaran. Iya Pak. Jadi kita sama-sama membenahi satu sama yang lain. Baik, mungkin masih ada dari Kaki Hansen. Suasana. Ya, suasana. Baik, sangat betul. Dan mari kita sekali lagi berikan aplaus untuk kita semua. Bahwa di sini latar itu memiliki tiga jenis, yaitu tempat, waktu, suasana atau waktu, tempat dan suasana. Terus masuk pada yang keempat itu unsur yang keempat, sudut pandang. Siapa yang tahu apa itu sudut pandang? Saya Pak. Baik, Kak James silakan. Sudut pandang orang pertama dan ketiga sama. Orang pertama dan ketiga sama. Mungkin masih ada lagi dari Andi, apa mungkin ada apa ide untuk ini sudut pandang ini, mengenai sudut pandang ini apa? Tidak tahu Pak. Baik, terima kasih. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Kakak Debbie, bahwa sudut pandang itu memiliki atau dia menggantikan nama seseorang, yang artinya sudut pandang itu adalah pemeran tersebut dia dia memiliki nama itu misalnya dia bisa digantikan dia, aku, saya.
diposisikan begitu, atau bisa jadi disebutkan langsung, artinya bahwa bisa dia bisa memakai memakai langsung namanya begitu. Ya, misalnya satu cerita tentang kancil lah begitu, kayak di dalam apa cerita itu dia langsung memakai dia punya namanya itu begitu. Terus yang kelima itu alur. Siapa yang tahu alur itu ada berapa? Ada berapa jenis alur? Saya Pak. Silakan. Alur Ya, maju. Alur maju. Pertama alur maju. Hmm. Kedua alur mundur. Pak, yang kedua Pak. Ya. Kedua, Pak. Sorry. Kedua Pak, bukan Kedua, Pak. alur Satu, maju Pak. mundur. Ya, dua. Mundur. Yang ketiga alur campuran. Ada 3 alur saja. Seperti itu. Campuran. Ada campuran. Iya. Baik. Terima kasih Kak Yansi sudah menjawab ketiga jenis dari alur tersebut. Mari kita berikan hapus sekali lagi buat ini. Jadi di dalam suatu cerita itu ada yang namanya ada yang namanya cerita maju dan cerita mundur, dan juga campuran. Kayak misalnya, cerita ini dia berjalan terus, dia kayak misalnya dia selalu jalannya itu tujuannya itu jelas. Tujuannya kayak misalnya dia mau pergi paman, tapi dia punya tujuan jelas mau pergi paman, tidak singgah-singgah begitu. Kalau alur mundur ini dia kayak mau pergi sampai sana dia pulang kembali. Nah, itu yang dinamakan alur mundur, artinya bahwa dia masih bingung. Dia punya jalan ini sebenarnya mau kemana, itu yang dinamakan alur mundur. Kalau alur campuran itu dia watak. Oke, misalnya dalam satu cerita itu punya watak yang berbeda-beda. Terus yang terakhir itu amanat. Nah, pasti dalam amanat ini pasti di dalam sebuah cerita ada yang namanya amanat, sehingga cerita itu bisa berjalan dengan baik. Karena tanpa amanat pasti ambruk aduk begitu. Iya Pak. Ini materi kita hari ini. Materi pokok kita hari ini menentukan memahami unsur-unsur dalam sebuah cerita. Nah, jadi di sini sebelumnya saya tanya dulu, berapa orang yang hadir ini? Ada berapa orang yang hadir? 5 orang saja Bapak. Berarti kita tidak bisa bentuk kelompok banyak-banyak ya. Ya. Karena Bapak ada siap beberapa teks di sini, sehingga kita diskusi bersama. Bapak minta anak-anak bisa buat ini kelompok dalam bentuk 2 kelompok ya. Biar satu kelompok ada 3 orangnya. Terus kelompok yang berikut biar 2 orang juga tidak apa-apa. Siap Pak. Kak Yansen bisa bagikan teksnya. Oh ya, sebelumnya ini Pak punya 2 teks. Jadi silakan anak-anak baca, dan setelah baca ini Pak tidak bisa begini. jadi baik, mohon perhatian dari anak-anak.
ini teks itu setelah dibaca tolong buatkan ini isi dari cerita tersebut dan juga dia punya unsur-unsur, tentukan unsur-unsur intrinsik dalam cerita itu. Bisa mengerti? Kalau belum mengerti tanya saja. Baik, Pak. Baik, Setelah bacakan teks itu apa aja? tentukan unsur-unsur intrinsik dalam cerita tersebut. Baik. Pak lupa satu, waktu kita untuk diskusi hanya 5 menit ya. Diam. Oke. Langsung. Baik, ini bagi kelompok siapa yang sudah habis tentukan unsur-unsur intrinsik dari cerita itu. Kalau bagi kelompok yang sudah tentukan, Pak minta untuk maju ke depan sehingga bisa membacakan hasil diskusinya. Belum, Pak. Baik, tidak apa-apa, kerja saja karena waktu kita masih sisa beberapa menit. Nah, Baik anak-anak, ini sisa waktu kita hanya 2 menit. Jadi kalau bagi anak-anak yang sudah habis mengerjakan ini teks tadi, silakan maju dan presentasikan hasil tersebut. Sudah Pak. Kepada anak yang silakan. baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, di sini tentukan unsur intrinsik teks cerita fantasi. Nah, yang di sini tema anak rembulan. Yang berikut 2, latarnya di hutan kemiri. Nah, tokohnya Nono. Ini sudut pandang Nono sebagai orang pertama. Nah, berikut alurnya alur maju, cerita tentang maju, alurnya alur maju. Nah, amanat di sini adalah orang yang baik atau rendah hati dalam dan tidak sombong terhadap semua orang. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk semua.
dibalari oleh Baik, sekali lagi terima kasih untuk kakak Yansin atau adik Yansin agar sudah membacakan hasil tersebut. Nah, di sini Pak Abah tanya tentang terkait teks yang tadi sudah Pak bagikan dan adik-adik sudah bacakan itu. Saya bertanya, dalam teks tadi isi dari teks tersebut itu dia menceritakan tentang apa? Saya Pak, Bagi siapa yang tahu, angkat Saya, tangan dan Pak. coba jelaskan. saya Baik, kepada Andi, saya persilakan. Oke baik, terima kasih Bapak. Nah, isinya adalah anak yang hilang di dalam hutan kemiri Pak. Apa isi? Isinya adalah anak yang hilang di dalam hutan kemiri. Anak yang hilang. Di dalam hutan kemiri Pak. Baik, mari kita berikan aplaus untuk saudara kita Andi yang sudah memberikan sedikit pengertian terkait cerita tadi. Jadi di sini Pak langsung ambil kesimpulan terkait cerita yang adik-adik presentasi tadi atau diskusi tadi itu dia kesimpulannya bahwa kita sebagai seorang anak harus bisa menjaga diri juga di saat ketika kita pergi ke suatu tempat yang begitu seram atau tempat yang tidak memiliki rumah, tempat yang begitu sepi. Kita harus menjaga diri sehingga di situ kita tidak terkena kecelakaan, kayak misalnya kecelakaan dalam hal ini kita dicuri atau kita disembunyikan oleh makhluk halus. Jadi kesimpulan dari cerita itu seperti itu. Mungkin dari adik-adik mau tambahkan, saya persilakan. Pas. Baik, kalau memang tidak ada lagi, yang mau tambahkan, selanjutnya ya sebelumnya mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Pas. Tidak ada Pak. Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada silakan tuliskan. Ini ada tugas untuk minggu depannya. Ya. Tulis ya, carilah. Baca saja. Ya, saya baca adik-adik tulis ya. Ya. Carilah sebuah cerita fantasi atau imajinatif. Lalu tentukan unsur-unsur dalam cerita tersebut. Unsur-unsur dalam hal ini tema, tentukan temanya. Setelah tema tokoh latar sudut pandang alur dan amanat. Sudah selesai? Nah. Baik. Pak akhiri. Selamat siang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Ya.